Malam itu, Doni memutuskan untuk menutup warungnya lebih awal, sekitar pukul 10 malam. Biasanya, ia membuka warung hingga pukul 2 dini hari. Namun, malam itu ia merasa lelah karena harus bekerja di pagi hari dan melanjutkan dengan membuka warung di sore harinya. Setelah pelanggan terakhirnya pergi, Doni menutup warung dan beristirahat. Malam itu, ia memutuskan untuk menginap di warungnya. Pada Sabtu pagi sekitar pukul 4, Doni terbangun dari tidurnya, karena mendengar suara keramaian di depan warungnya. Rasa penasaran dan merasa terganggu oleh suara tersebut, membuatnya bangkit dari tempat tidur dan menuju ke depan warung untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Ketika sampai di depan, Doni melihat sekelompok warga telah berkumpul. Warungnya yang berada di pinggir jalan raya memang strategis, dan di sampingnya terdapat sebuah jembatan kecil yang menghubungkan jalan tersebut. Doni pun mendekat ke kerumunan itu, dan apa yang ia lihat benar-benar mengerikan. Ia spontan mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullahalazim, ya Allah." Di tengah jalan, Doni melihat tubuh korban kecelakaan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bagian bawah tubuh korban hancur, darah berceceran di mana-mana, dan beberapa organ tubuh berserakan di sekitar lokasi. Pemandangan tersebut membuat Doni terkejut dan terguncang. Setelah melihat kondisi korban yang mengerikan itu, Doni mulai mencari kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun, saat Doni bertanya kepada salah satu warga, ia mendapatkan informasi bahwa korban bukanlah pengendara kendaraan, melainkan seorang pejalan kaki. Doni juga mencoba mencari tahu siapa korban itu dan bagaimana kronologi kecelakaannya terjadi. Sayangnya, tidak ada satupun warga yang tahu pasti bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Mereka hanya mengatakan bahwa korban ditemukan di tengah jalan dalam kondisi yang mengenaskan. Tidak ada saksi mata yang benar-benar mengetahui detil kejadiannya. Tidak lama kemudian, petugas datang ke lokasi untuk menangani dan memproses kejadian kecelakaan tersebut. Pada sore hari, Doni kembali membuka warungnya. Tidak lama kemudian, beberapa pelanggannya yang juga teman-temannya datang. Mereka adalah Andi, Randi, Rido, dan Atam. Mereka duduk bersama, menikmati kopi, bercanda, dan mengobrol layaknya anak muda yang sedang nongkrong. Namun, hari itu suasana warung Doni terasa berbeda, lebih sepi dari biasanya. Hingga pukul 9 malam, warungnya tetap sepi, meskipun malam itu adalah malam minggu. Hanya teman-teman Doni yang ada di sana, menemani dengan obrolan mereka. Lama-kelamaan, obrolan mereka pun mengarah pada peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pagi hari sebelumnya. "Sekarang warungmu kok sepi-sepi aja ya Don, biasanya kan rame." "Gak ngertilah bro, padahal sekarang malam minggu," saut Doni. "Paling orang-orang lagi pada mojok," saut salah satu teman Doni. "Atau mungkin ada hubungannya dengan kecelakaan kemarin ya," timpal salah satu teman Doni. Mereka mulai membicarakan tentang korban kecelakaan pagi itu. Rido, salah satu teman Doni, menceritakan bahwa korban adalah seorang pria paruh baya dari desa sebelah. Pria tersebut, katanya, memang sering berjalan-jalan pagi dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Namun, saat Rido sedang menceritakan tentang korban dan kondisinya, tiba-tiba listrik di warung Doni mati mendadak. Suasana pun langsung berubah hening dan sedikit tegang. Saat listrik mati, suasana langsung gelap gulita. Wifi mati, lampu padam, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi air mendidih. Keadaan semakin sunyi karena pada saat itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas di jalan. Tak lama kemudian, gerimis turun, menambah kesan mencekam di warung Doni. Awalnya, mereka mengira mati lampu. Ini adalah gangguan biasa. Namun, ketika Doni keluar untuk memeriksa, ia mendapati bahwa listrik di rumah-rumah tetangganya tetap menyala seperti biasa.
Hanya warung Doni yang mengalami pemadaman, membuat suasana semakin aneh dan menegangkan. Doni pun memeriksa meteran listrik di warungnya dan mendapati bahwa meterannya berada dalam posisi off asterisk. Entah bagaimana bisa terjadi, namun momennya terasa begitu pas, tepat saat Rido sedang menceritakan tentang korban kecelakaan itu, tiba-tiba warung Doni menjadi gelap. Setelah itu, Doni kembali menyalakan listriknya. Namun, kejadian listrik mati mendadak ini seolah menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang mereka alami pada malam itu. Saat mereka melanjutkan pembahasan tentang dugaan kronologi kecelakaan tersebut, karena tidak ada yang benar-benar mengetahui detail pastinya, suasana semakin serius. Namun, tiba-tiba, mereka semua mencium aroma amis yang sangat menyengat dan sulit dilupakan. "Kok aku jadi merinding ya?" kata salah satu teman Doni. "Iya? Bau apa ya? Kayak bau amis darah. Ih, jadi ngeri ini. Aku jadi ingat kejadian kemarin, jadi parno nih," salah satu teman Doni menimpali. "Iya Don, tutup aja warung lu, lagian, sekarang udah sepi juga nih, gak ada pelanggan yang mampir." Bau amis itu bertahan cukup lama, sekitar 2 hingga 3 menit. Selama waktu itu, tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara. Mereka hanya diam, sibuk dengan ponsel masing-masing sambil mencoba mencari tahu dari mana asal bau tersebut. Perlahan, bau amis itu menghilang, dan setelah suasana sedikit tenang, Rido mulai kembali berbicara. Ia membuka pembicaraan tentang keanehan-keanehan yang baru saja mereka alami malam itu, mencoba memecahkan ketegangan. Pertanyaan mulai bermunculan di benak mereka, ada apa sebenarnya hingga suasana menjadi begitu mencekam? Apakah korban kecelakaan itu belum tenang? Jika iya, apa penyebabnya? Apakah ada bagian tubuh korban yang belum ditemukan, atau mungkin korban merasa tidak ikhlas dengan kondisinya yang tragis? Tiba-tiba, Doni kembali mengungkit tentang bau amis yang baru saja mereka cium. Ia mengatakan bahwa saat semua orang terdiam, ia mendengar suara rintihan meminta tolong. Suaranya kecil, namun terdengar jelas seperti suara seorang pria dewasa, mungkin seorang bapak-bapak. Pengakuan ini semakin membuat suasana di warung Doni bertambah tegang. Namun, suara rintihan itu hanya didengar oleh Rido, yang membuat teman-temannya merasa bingung. Mereka sempat berpikir mungkin Rido salah dengar, atau mungkin suara itu berasal dari seseorang yang kebetulan lewat. Namun, Rido dengan tegas mengatakan bahwa saat itu suasana sangat sepi, tidak ada kendaraan yang melintas, dan gerimis sedang turun. Jika memang ada seseorang yang berjalan, pasti mereka bisa melihatnya. Namun, kenyataannya, tidak ada siapapun di sekitar mereka pada saat itu. Teman-teman Rido, termasuk Doni, awalnya mengira bahwa Rido mungkin hanya salah dengar. Namun, tidak lama kemudian, mereka semua mendengar sebuah suara yang membuat mereka percaya bahwa apa yang Rido ceritakan tentang suara rintihan tadi benar-benar nyata. Mereka mendengar suara seorang pria batuk, diikuti dengan kata-kata, "Aduh." Suara itu terdengar jelas berasal dari arah tengah jalan. Sontak, mereka semua menoleh ke arah tersebut, mencoba mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Mereka menoleh ke arah tengah jalan, mencoba memastikan apakah ada orang atau kendaraan yang melintas. Namun, jalanan benar-benar sepi pada saat itu, mengingat sudah pukul 11 malam. Hal ini membuat mereka bingung, jika ada kendaraan lewat, mengapa tidak terdengar suara mesinnya? Mengapa hanya suara batuk yang terdengar? Berbeda dari yang lain, Faisal justru tidak ikut mencari sumber suara. Ia tetap duduk di tempatnya, menundukkan kepala, tampak ketakutan. Ketika salah satu temannya bertanya, "Do, kamu kenapa?" Rido tidak menjawab secara langsung, melainkan mengajak mereka semua untuk segera pulang, seolah tidak ingin berada di sana lebih lama. Karena Rido terlihat begitu ketakutan dan terus mengajak pulang,
Akhirnya Doni dan teman-temannya memutuskan untuk pulang lebih awal. Doni juga menutup warungnya lebih cepat dari biasanya malam itu. Singkat cerita, mereka semua sudah tiba di rumah masing-masing. Kebetulan, Doni dan teman-temannya memiliki grup WhatsApp untuk berkomunikasi. Setelah sampai di rumah, Rido akhirnya menceritakan melalui grup tersebut apa yang sebenarnya ia lihat, dan mengapa ia tampak begitu ketakutan sebelumnya. Di grup WhatsApp, Rido akhirnya menceritakan apa yang membuatnya begitu ketakutan. Saat suara batuk itu terdengar dan yang lain sibuk mencari sumber suara, Rido mengaku melihat sesuatu di seberang jalan. Ia melihat sosok seorang bapak-bapak yang memegang tongkat, namun tubuhnya hanya separuh, hanya bagian atas saja, sementara bagian bawahnya tidak ada. Rido juga menjelaskan bahwa ia tidak sempat melihat wajah sosok tersebut dengan jelas. Begitu ia menoleh dan melihat sosok itu, ia langsung memalingkan wajahnya dan menunduk karena rasa takut yang luar biasa. Keesokan harinya, Doni kembali membuka warungnya pada sore hari seperti biasa. Kali ini, warung Doni cukup ramai. Ada beberapa tetangganya yang mampir untuk ngopi, pendatang baru, dan teman-teman Doni yang kemarin, mereka juga kembali ke warung tersebut. Namun, kali ini Rido membawa seorang teman baru bernama Ahmad. Meja tempat mereka berkumpul berada bersebelahan dengan meja tetangga Doni yang juga sedang menikmati kopi di warung tersebut. Suasana pun terasa lebih hidup dibandingkan malam sebelumnya. Karena meja mereka berdekatan, Doni dan teman-temannya tanpa sengaja mendengar obrolan tetangga Doni. Tetangga tersebut sedang membahas kecelakaan yang terjadi kemarin pagi, sekaligus menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami warga, termasuk dirinya sendiri, setelah kecelakaan itu. Yang mengejutkan, kejadian-kejadian aneh yang dibicarakan tetangga Doni sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Doni dan teman-temannya. Salah satu cerita yang disampaikan adalah tentang tetangga tersebut yang, saat pulang membeli jajanan bersama istrinya, tiba-tiba mencium bau amis yang sangat menyengat. Hal ini membuat Doni dan teman-temannya semakin penasaran dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Selain itu, ada juga warga yang bercerita bahwa sekitar pukul 2 dini hari, mereka mendengar suara rintihan meminta tolong. Bahkan, ada rumah warga yang pintunya diketuk, namun ketika diperiksa keluar, tidak ada siapapun di sana. Pada kesempatan itu, Rido yang membawa temannya yang bernama Ahmad, ternyata, Ahmad memiliki kemampuan khusus, ia bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata di sekitarnya, dan bahkan mampu melihat kejadian yang sudah terjadi, seolah-olah melakukan semacam kilas balik. Hal ini membuat suasana semakin menarik sekaligus tegang. Dalam pandangan batinku, aku lihat ada seseorang yang seperti sedang kebingungan, tempat di bekas kecelakaan itu. Kata Ahmad, mulai mencoba membuka mata batinnya. Ahmad mulai menceritakan kronologi kecelakaan tersebut berdasarkan penglihatannya. Ia menjelaskan bahwa pria parubaya itu sebenarnya sedang berada di pinggir jalan, tetapi posisinya masih berada di atas aspal, bukan di trotoar atau bahu jalan. Pada saat itu, dari arah belakang, sebuah mobil tiba-tiba melaju dan langsung menghantam pria tersebut. Tubuh korban terpental hingga ke seberang jalan. Namun, dari arah berlawanan, ada kendaraan lain yang juga tidak sempat menghindar dan kembali menabrak korban. Kejadian itu sangat tragis dan menjelaskan mengapa kondisi korban begitu parah. Ahmad juga menceritakan tentang sosok-sosok yang ia lihat di lokasi tersebut. Menurutnya, roh korban kecelakaan masih berada di sana, tepat di tengah jalan, terlihat seperti seseorang yang kebingungan. Namun, selain sosok korban kecelakaan, Ahmad juga melihat keberadaan sosok lain yang menyeramkan. Ahmad menjelaskan bahwa sosok ini memiliki tubuh bagian bawah menyerupai ular, sementara bagian atasnya berbentuk manusia, termasuk wajahnya. Namun, yang membuatnya semakin menakutkan adalah lidahnya yang panjang tidak wajar. Ahmad menambahkan bahwa gangguan yang dialami warga bukan berasal dari roh korban kecelakaan,
melainkan dari sosok menyerupai ular dengan tubuh manusia tersebut. Sosok inilah yang diduga menjadi penyebab suasana mencekam di sekitar lokasi kecelakaan. Pada saat itu, Doni bertanya kepada Ahmad mengapa sosok ular tersebut mengganggu. Namun, Ahmad menjelaskan bahwa ia belum bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut karena suasana di sekitar masih ramai, warung Doni masih penuh dengan orang, dan jalan raya juga masih banyak kendaraan yang melintas. Keadaan ini membuat Ahmad sulit untuk fokus atau berinteraksi dengan sosok tersebut. Ketika Doni dan teman-temannya sedang membahas kronologi kecelakaan, tiba-tiba tetangga Doni ikut menyela pembicaraan, seolah ingin bergabung dalam diskusi. Akhirnya, pembicaraan pun melibatkan tetangga Doni bersama teman-temannya, dan mereka kembali membahas detail kejadian kecelakaan yang menjadi pusat perhatian mereka. Tetangga Doni kemudian bertanya kepada Ahmad bagaimana cara agar sosok ular tersebut berhenti mengganggu warga sekitar maupun para pengendara yang melintas. Ahmad menjawab bahwa ia akan mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut, namun harus menunggu hingga suasana lebih sepi. Akhirnya, mereka semua menunggu hingga sekitar pukul 11 malam, saat warung Jeffrey sudah kosong dari pengunjung dan jalan raya juga mulai sepi. Setelah situasi menjadi tenang, Doni, Ahmad, dan tetangganya berjalan ke jembatan kecil di samping warung. Di sana, Ahmad mulai mencoba berkomunikasi dengan sosok ular yang diyakini menjadi sumber gangguan tersebut. Ahmad duduk diam dengan mata terpejam, mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Sementara itu, Doni dan tetangganya berjaga di dekatnya, khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Ahmad. Setelah sekitar 3 menit, mereka bertiga kembali ke warung, dan Ahmad mulai menceritakan apa yang ia dapatkan dari komunikasi tadi. Ahmad menjelaskan bahwa di area tersebut ternyata terdapat banyak sekali sosok gaib, bukan hanya sosok ular itu saja. Karena lokasi warung Jeffrey berada di dekat jembatan, tempat itu menjadi rumah bagi berbagai jenis makhluk. Ahmad menyebutkan bahwa selain sosok ular, ada juga Wewe, Mbak Kunti, dan makhluk-makhluk lainnya. Ahmad juga menjelaskan lebih lanjut tentang sosok ular tersebut. Menurutnya, alasan ular itu mengganggu warga sekitar adalah karena ia menyaksikan langsung kejadian kecelakaan tersebut. Sosok ini kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk menimbulkan gangguan pada masyarakat dan pengendara di sekitar lokasi. Ahmad menambahkan, ular itu seolah ingin membuat warga berpikir bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh korban kecelakaan, padahal sebenarnya gangguan itu datang darinya, bukan dari korban. Tetangga Doni kemudian bertanya kepada Ahmad, bagaimana caranya agar sosok ular tersebut berhenti mengganggu warga maupun pengendara yang melewati daerah itu. Ahmad menjelaskan bahwa gangguan yang dialami warga kemungkinan besar akan hilang dengan sendirinya. Sosok ular itu hanya ingin menunjukkan keberadaannya di tempat tersebut, jadi gangguannya bersifat sementara. Namun, untuk pengendara, Ahmad mengatakan bahwa tidak ada cara pasti untuk mencegah gangguan. Ia hanya menyarankan agar sebelum berkendara, sebaiknya berdoa terlebih dahulu, berkendara dengan sopan, dan menghindari kebut-kebutan. Setelah kejadian itu, jembatan di depan warung Doni mulai dikenal sebagai lokasi rawan kecelakaan. Banyak kecelakaan terjadi di sana, ada yang selamat, namun tak sedikit juga yang meninggal dunia. Beberapa korban kecelakaan bahkan ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.